Langkah lebih baiknya kami Jelaskan dulu tujuan kami melakukan sosialisasi. Yang pertama, untuk tujuan kami yang pertama itu memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung dan sedini mungkin tentang pengertian kanker. Lalu yang kedua, di sini kami akan memberitahu kakak-kakak semuanya gejala ini dari kanker prostat, rahim, sama kanker payudara. Dan yang ketiga, tidak lupa kami pun akan memberitahu kakak-kakak semuanya juga bagaimana caranya agar kita semua bisa terhindar dari yang namanya penyakit kanker dan tumor. Nah, di sini kita lakukan penyuluhan kepada berbagai tempat, berbagai wilayah, dikarenakan memang dari data yang kami terima, angka penderita kanker itu setiap tahun itu semakin meningkat ya, angka kematian maupun angka penderitanya. Mungkin di sini sebelumnya kakak-kakak ada yang sudah pernah tahu apa itu kanker? Ada yang sudah pernah dengar penyakit kanker dan tumor? Ada yang pernah dengar? Pernah ya. Nah, jadi penyakit kanker itu banyak yang bilang penyakit yang berbahaya atau penyakit yang mematikan atau yang sulit sembuh ya. Nah, tapi di sini kita akan bahas dulu kanker secara medis itu sebetulnya seperti apa ya. Nah, jadi penyakit kanker itu adalah perubahan sel yang normal di dalam tubuh kita menjadi tidak normal. Nah, mungkin di sini kakak-kakak sudah tahu semuanya bahwa yang namanya manusia, tubuhnya itu terdiri dari berjuta-juta sel. Sel di dalam tubuh kita itu kan awalnya normal. Suatu-waktu bisa berubah menjadi tidak normal atau bisa berubah menjadi sel kanker kapan saja karena faktor-faktor tertentu ya. Nah, lalu penyakit kanker ini biasanya berawal dari tumor. Jadi sebelum orang atau manusia tersebut terkena kanker, biasanya orang tersebut itu terkena penyakit tumor terlebih dahulu ya. Untuk tumor ini di masyarakat identiknya sebagai benjolan. Tumor dibagi menjadi dua, ada tumor jinak, ada juga tumor ganas ya. Perbedaannya apa? Untuk tumor jinak ini perkembangannya lambat, tapi jika kita biarkan lama-kelamaan bisa berubah menjadi tumor ganas. Kalau sudah ganas, itulah yang kita sebut kanker. Kenapa berbahaya penyakit kanker ini? Kalau misalnya tumornya sudah berubah menjadi ganas, perkembangannya itu selnya itu akan cepat ya. Jadi sel kanker ini kalau sudah ganas, dia akan berkembang biak semakin cepat. Dan kalau misalnya sudah ganas, biasanya akan sulit sekali dihentikan perkembang biakannya ya. Dan juga sel kanker ini bahayanya itu bisa menyerang sel normal yang ada di sekitarnya. Jadi mohon maaf misalnya kalau misalnya ada penderita kanker payudara stadium 2, stadium 3 sampai luka, atau misalnya sampai ada yang bolong-bolong ya, sampai payudaranya bolong-bolong, itu biasanya karena sel kankernya itu sudah menyerang atau menggerogoti sel-sel normal yang ada di sekitarnya. Nah, lalu banyak yang bertanya ya kakak-kakak kepada saya, kenapa manusia bisa terkena yang namanya penyakit kanker? Atau ada juga yang bertanya, apakah semua manusia beresiko terkena penyakit kanker dan tumor? Jawabannya semua manusia itu bisa saja terkena yang namanya penyakit kanker dan tumor. Nah, disebabkannya biasanya karena sel kita terpengaruh oleh lingkungan biasanya, karena kita sering terpapar zat karsinogen atau beberapa virus. Yang selanjutnya mungkin saya akan jelaskan lebih jelas faktor apa saja yang memicu sel kanker tumbuh di dalam tubuh kita ya. Yang pertama, sel kanker ini bisa dipicu dari faktor makanan ya. Nah, makanan seperti apa yang memicu penyakit kanker dan tumor? Yaitu makanan yang berkarsinogen seperti penyedap rasa, pengawet atau makanan instan, pemanis buatan ya. Lalu makanan yang dibakar-bakar, makanan yang terpapar zat kimia seperti pestisida, formalin ataupun boraks, makanan yang berlemak jenuh seperti daging merah, jeroan, kikil, jando, kulit dan sebagainya. Nah, jadi makanan seperti itulah yang perlu kakak-kakak hindari atau kurangi agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari yang namanya penyakit kanker dan tumor. Lalu yang kedua, kanker
kanker juga bisa dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Misalnya, kita sering begadang ya, jarang olahraga atau terlalu banyak makan. Lalu masyarakat baru berobat ketika ada keluhan ya. Nah, untuk penyakit kanker ini ya perlu diketahui disebutnya itu penyakit pembunuh diam-diam ya. Kenapa disebut pembunuh diam-diam? Karena biasanya terasa gejalanya waktu sudah stadium lanjut ya. Nah, jadi banyak sekali orang yang menderita penyakit kanker itu baru periksa, baru pengobatan ketika sudah stadium lanjut atau stadium 4. Lalu penyakit kanker juga bisa disebabkan oleh faktor kimia maupun faktor fisika. Kalau faktor kimia itu biasanya yang ada di sekeliling kita itu polusi udara ya. Nah, zat kimia yang bisa memicu penyakit kanker dan tumor itu salah satunya polusi udara seperti asap rokok, asap kendaraan ataupun asap pabrik yang sekarang itu ada di sekeliling kita setiap hari. Ya, lalu faktor fisika itu biasanya dari radiasi ya. Radiasi dipancarkan oleh benda elektronik di sekitar kita, contohnya handphone ya, kakak-kakak atau laptop, televisi dan sebagainya ya. Yang zaman sekarang juga kita sulit untuk menghindari faktor-faktor tersebut ya. Lalu yang terakhir, penyakit kanker juga bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi penyakit kanker ini bisa disebabkan oleh faktor genetik atau faktor keturunan ya. Lalu kanker ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ini banyak sekali jenis-jenis penyakit kanker dan tumor ya. Salah satunya ini yang paling sering ditemukan di masyarakat yaitu limfoma. Limfoma ini merupakan penimbunan lemak di bawah jaringan kulit. Jadi limfoma itu adalah benjolan yang timbulnya di bawah kulit. Nah, kakak-kakak, untuk limfoma ini biasanya tumbuh di tangan, punggung atau kaki. Nah, biasanya limfoma ini tidak disarankan juga untuk dioperasi ya. Karena apa? Biasanya kalau dioperasi dia akan tumbuh semakin banyak biasanya ya. Dan juga untuk limfoma ini tidak berbahaya ya, tapi jika didiamkan lama-kelamaan bisa mengganggu aktivitas kita. Contoh misalnya limfomanya awalnya kecil, lama-kelamaan jadi besar. Kalau udah besar dia bisa menekan pembuluh darah atau saraf-saraf yang ada di sekitar. Jadi terasa sakit, linu atau bahkan ada yang sampai tidak bisa jalan karena limfomanya itu di pinggang karena menekan saraf dan pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Nah, lalu ini ada contoh beberapa jenis penyakit kanker dan tumor. Jadi penyakit kanker dan tumor itu banyak sekali ya jenisnya, dari ujung kepala kita sampai ujung kaki ini ada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus jenis penyakit kanker dan tumor. Contoh dari kepala itu ada kanker otak, kanker mata, kanker mulut, kanker hidung, tenggorokan juga ada ya. Kalau di bagian dada ada kanker payudara, ada kanker paru-paru, ada tumor sedada atau kanker dada juga ada ya. Di perut kanker hati, kanker usus dan masih banyak lagi. Nah, jadi kakak-kakak, untuk penyakit kanker ini tidak pandang usia ya. Sekarang banyak sekali anak kecil maupun balita yang sudah terkena penyakit kanker dan tumor. Jadi penyakit kanker bisa terjadi pada siapapun, mau yang tua, mau yang muda, atau misalnya kita yang masih remaja atau dewasa. Nah, itu juga bisa beresiko kalau sekitar makanan kita tidak sehat ya, lalu kita sering terpapar polusi udara atau radiasi. Nah, itu bisa memicu timbul penyakit kanker yang ada di dalam tubuh kita. Dan penyakit kanker juga tidak memandang jenis kelamin ya, jadi mau pria mau wanita itu sama-sama beresiko. Nah, tapi kakak-kakak, di sini saya hanya akan menjelaskan 3 jenis penyakit kanker saja yang paling sering kita temukan di masyarakat, yaitu kanker prostat, kanker rahim, dan juga kanker payudara. Saya tidak menjelaskan semua jenis penyakit kanker karena tidak akan cukup juga ya waktunya. Nah, tapi sebelumnya saya mohon maaf minta izin terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan ditampilkan mungkinnya slide-slide yang atau gambar-gambar yang terlalu terbuka, terlalu vulgar, atau terlalu menyeramkan. Tapi kita toleransi dulu untuk kepentingan edukasi ya. Yang pertama saya jelaskan adalah kanker prostat ya. Kanker prostat ini kanker yang khusus terjadi pada kaum
laki-laki. Jadi kalau kaum perempuan nggak ada yang kena kanker prostat. Kanker prostat itu terjadinya di kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu ada di bawah kandung kemih para laki-laki. Nah itu yang di bawah kandung kemih yang warnanya merah, ada yang warnanya krem, itu adalah kelenjar prostat. Jadi kanker prostat itu terjadinya di kelenjar prostat. Sekarang kanker prostat merupakan pembunuh nomor 3 bagi kaum pria di Indonesia setelah penyakit jantung dan stroke. Nah, laki-laki seperti apa yang beresiko terkena kanker prostat? Yang pertama adalah laki-laki yang obesitas dan juga jarang berolahraga. Yang kedua, laki-laki yang biasanya usianya 30 tahun ke atas itu lebih beresiko ya. Yang ketiga, laki-laki yang mohon maaf usianya sudah 30 tahun ke atas lalu mulai mengalami kebotakan atau kerontokan secara alami ya. Lalu yang keempat, laki-laki yang pekerjaannya sering duduk, lalu laki-laki yang sering menahan-nahan kencing ya. Selanjutnya mohon maaf lagi laki-laki yang jarang melakukan hubungan suami istri jika sudah menikah ya, atau usianya sudah 20 tahun ke atas ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, laki-laki yang terpapar infeksi virus HPV atau penyakit menular seksual, atau mohon maaf lagi sering bergonta-ganti pasangan, itu juga beresiko terkena kanker prostat. Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini kanker prostat. Yang pertama bisa dengan tes PSA. Tes PSA ini bisa dilakukan oleh laki-laki yang usianya 25 tahun ke atas. Walaupun misalnya sehat, tidak ada gejala, laki-laki tersebut tetap bisa melakukan tes PSA untuk deteksi dini. Nanti caranya bisa diambil darahnya, lalu dicek ke laboratorium, lalu dilihat jumlah prostat spesifik antigennya. Ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang usianya 25 tahun ke atas. Untuk apa kita lakukan tes PSA? Untuk mendeteksi, untuk melihat apakah di 5 tahun, 10 tahun yang akan mendatang kita beresiko terkena kanker prostat atau tidak. Jadi tes PSA ini bisa dilakukan oleh laki-laki usia 25 tahun ke atas, sehat, tidak ada gejala, tapi ingin melihat atau misalnya mengetahui apakah dirinya akan beresiko atau tidak terkena kanker prostat di masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua ada tes di ADUS atau transrectal ultrasound scan. Ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang sudah mempunyai gejala dari kanker prostat. Nanti caranya itu dengan cara USG untuk melihat apakah ada pembengkakan di prostatnya atau tidak. Jadi sekali lagi tes PSA untuk yang tidak ada gejala, tapi kalau di ADUS itu untuk yang sudah ada gejalanya ya. Lalu untuk gejala dari kanker prostat itu biasanya apa saja? Yang pertama, tekanan air kencingnya mulai melemah ya. Lalu ada rasa sakit pada saat buang air kecil. Jadi mohon maaf, buang air kecilnya itu keluar sedikit-sedikit atau tidak tuntas. Nah itu salah satu gejala dari kanker prostat. Lalu urinnya bercampur dengan darah atau berwarna kemerahan, terdapat disfungsi ereksi. Lalu mohon maaf lagi spermanya bercampur dengan darah, ada nyeri di bawah punggung atau di pergelangan paha ya. Lalu terbangun di malam hari lebih dari 2 kali karena ingin buang air kecil. Dan yang terakhir sulit buang air besar atau sembelit. Nah ini adalah gejala dari kanker prostat. Jika ada yang mengalami gejala seperti ini, itu harus cepat-cepat diperiksakan ya. Jadi yang namanya penyakit kanker, kalau kita mengalami gejala walaupun sekecil apapun, itu harus segera diperiksakan ya. Lalu yang kedua, kita lanjut ke kanker rahim. Kalau tadi kanker prostat itu khusus untuk kaum pria ya. Kalau kanker rahim ini khusus terjadi pada kaum wanita. Tadi kanker prostat merupakan pembunuh nomor 3 bagi kaum pria. Untuk kanker rahim sendiri ini merupakan pembunuh nomor 2 bagi kaum wanita di Indonesia. Kanker rahim beresiko terjadi di 3 tempat. Yang pertama bisa terjadi di indung telur atau ovarium ya. Wanita seperti apa yang beresiko? Yaitu wanita yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal dengan jangka yang panjang. Contoh pakai pil KB lebih dari 5 tahun, suntik KB lebih dari 10 tahun. Itu beresiko terkena kanker endometrium, ovarium atau indung telur ya.
Lalu yang kedua ada kanker endometrium atau kanker badan rahim. Wanita seperti apa yang beresiko? Yaitu wanita yang sering melahirkan. Contoh wanita yang sering melahirkan itu misalnya, mohon maaf, yang anaknya lebih dari 4, atau jarak anak pertama ke anak kedua itu kurang dari 2 tahun. Nah, jadi melahirkan itu jangan terlalu sering. Minimal jarak anak pertama ke anak kedua ke anak ketiga, dan selanjutnya itu harus minimal lebih dari 2 tahun ya. Lalu yang ketiga ada kanker serviks atau kanker yang terjadi di leher rahim. Biasanya terjadi pada wanita yang mohon maaf menikah di usia muda ya, atau di usia dini di bawah 18 tahun sudah menikah. Lalu yang kedua, kanker serviks juga berisiko pada wanita yang mohon maaf lagi sering bergonta-ganti pasangan ya. Yang ketiga, kanker serviks berisiko pada wanita yang mohon maaf lagi jorok atau tidak bisa menjaga kebersihan alat kewanitaannya. Nah, itu adalah wanita yang berisiko terkena kanker serviks. Jadi kita harus menjaga kebersihan alat kewanitaan kita, karena alat kewanitaan kita itu sangat sensitif ya. Nanti kalau misalnya kita jorok 5 tahun, 10 tahun yang akan mendatang, itu bisa memicu timbulnya kanker serviks atau kanker leher rahim. Dan wanita itu biasanya suka mengalami yang namanya keputihan ya. Keputihan yang warnanya putih, kuning, hijau itu harus segera diobati. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami keputihan itu harus segera diobati, tidak boleh dibiarkan. Lalu untuk gejala dari kanker serviks, yang pertama biasanya kanker serviks itu kalau masih stadium awal itu tidak terasa sakit atau tidak terasa gejala ya. Tapi kalau sudah stadium 4 atau stadium lanjut, biasanya gejala dari kanker serviks itu keputihan yang sudah berwarna kecoklatan. Jadi keputihannya udah berwarna coklat, lalu suka ada sakit dan perdarahan, mohon maaf saat berhubungan suami istri, tidak bisa menahan buang air kecil, nyeri punggung bagian bawah, lalu suka sakit kencing atau suka beser ya, atau ingin berkemih secara terus menerus. Nah, ini adalah gejala kanker serviks kalau sudah stadium 4 atau stadium lanjut. Nah, untuk pada saat ini kanker serviks itu jarang sekali ya terasa gejala waktu masih stadium awal. Maka dari itu, nah nanti kalau di sini kakak-kakaknya sudah menikah ya, kalau sudah menikah itu setiap 1 tahun 1 kali wajib dilakukan deteksi dini kanker serviks seperti IVA test, pap smear atau cervix scan untuk sekedar berjaga-jaga. Walaupun misalnya kakak-kakak sehat, tidak ada gejala apa-apa, tapi jika sudah menikah, sekarang pemerintah sudah mewajibkan wanita yang sudah menikah itu harus melakukan deteksi dini kanker serviks setiap 1 tahun sekali. Jadi 1 tahun sekali kakak-kakak kalau sudah menikah itu harus melakukan pemeriksaan dini kanker serviks. Lalu selanjutnya ini ada yang namanya miom dan juga kista. Kalau tadi kita bahas kanker, kalau sekarang kita bahas tumor benjolan yang tumbuh di dalam rahim ya. Tumor atau benjolan yang tumbuh di dalam rahim sebetulnya ada banyak, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 2 jenis saja, yaitu miom dan kista. Untuk miom ini adalah tumor yang berbentuk daging. Miom biasanya tumbuhnya di endometrium atau di badan rahim. Lalu untuk miom kalau masih kecil biasanya tidak menimbulkan gejala. Tapi kalau misalnya sudah agak membesar miomnya, biasanya gejala yang paling khasnya itu suka perdarahan di luar siklus menstruasi. Misal ya, headnya lebih dari 7 hari, atau head sebulan 2 kali, atau head lebih dari 2 minggu, itu harus segera diperiksakan ya, karena itu mengarah ke gejala miom. Jadi yang headnya terlalu lama atau terlalu panjang atau terlalu sering dekat jaraknya, nah itu harus segera diperiksakan. Lalu untuk kista sendiri adalah gelembung atau selaput yang berisikan cairan ya. Nah, jadi kista itu kurang lebih seperti abses atau seperti jerawat ya. Jadi selaput isinya cairan. Tapi kista itu merupakan tumor ya. Nah, ini adalah kista yang terjadi pada anak usia 17 tahun ya, kebetulan belum menikah, masih kelas
2 SMA tapi sudah terkena kista ya. Disebabkan dari apa? Kenapa bisa seperti ini? Nah, biasanya disebabkan dari makanan. Jadi kista itu bisa terjadi walaupun kita belum menikah ya. Nah, karena faktor apa? Karena faktor makanan yang kita konsumsi selalu makanan yang tidak sehat. Lalu untuk kista biasanya kalau masih kecil itu tidak menimbulkan gejala, tapi kalau sudah membesar, biasanya gejala yang paling khas dari kista itu suka sakit pada saat menstruasi yang berlebihan. Suka ada yang lagi head itu sakitnya sampai mau pingsan atau nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, itu hati-hati, harus segera diperiksakan. Selanjutnya ini adalah kista Bartholin, kista yang terjadi di bibir kemaluan. Lalu ini adalah penderita kanker serviks yang sudah stadium lanjut, dan ini ada contoh operasi pengangkatan kista ovarium beratnya 40 kg di rumah sakit Darmanis Jakarta ya. Beratnya 40 kg. Nah, jadi yang namanya penyakit kanker kalau didiamkan lama-kelamaan ya semakin membesar ya, semakin berkembang biak ya. Maka dari itu kalau kita merasakan tanda gejala sekecil apapun itu harus cepat-cepat diperiksakan ya. Nah, yang terakhir saya jelaskan, tadi kita sudah bahas kanker rahim, kanker prostat. Yang terakhir saya jelaskan adalah kanker payudara ya. Nah, kanker payudara sekarang sudah merupakan pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita di Indonesia. Dan kanker payudara ini bisa terjadi pada wanita usia berapapun, mau yang sudah atau yang belum menikah ya. Wanita seperti apa yang berisiko terkena kanker payudara? Yang pertama adalah wanita yang setelah melahirkan tapi tidak mau menyusui. Yang kedua, wanita yang menyusui tapi hanya sebelah payudara saja. Yang ketiga, kanker payudara juga berisiko pada pria ataupun wanita yang obesitas atau kegemukan. Yang keempat, kanker payudara juga berisiko pada wanita atau pria yang punya penyakit gula atau diabetes ya. Untuk gejalanya seperti apa? Biasanya yang pertama timbul benjolan ya. Jadi benjolan di payudara ini itu merupakan salah satu gejala dari penyakit kanker dan tumor. Tapi biasanya kalau benjolannya masih kecil, biasanya kita suka tidak sadar ya ada benjolan di payudara kita. Lalu ada perubahan bentuk payudara atau mohon maaf besar sebelah. Lalu ada perubahan warna kulit seperti kulit jeruk. Terdapat ruam atau bintik-bintik kemerahan disertai rasa gatal di sekitar payudara. Selanjutnya mohon maaf putingnya masuk ke dalam, dan yang terakhir keluar cairan putih di puting payudara. Nah, ini adalah gejala dari kanker payudara. Tapi sekali lagi kakak-kakak, nah di sini saya sering menemukan pasien penderita kanker payudara yang sudah tiba-tiba stadium lanjut gitu ya. Dia tidak merasa pada stadium awal bahwa dia terkena kanker payudara. Maka dari itu, karena kanker payudara pun sama merupakan silent killer atau pembunuh diam-diam ya, tidak terasa sakit waktu masih stadium awal. Maka dari itu saya sarankan kakak-kakak di sini untuk sering-sering melakukan yang namanya sadari ya, atau sadar memeriksa payudara sendiri. Kakak-kakak boleh cari di Google, di YouTube cara melakukan sadari. Nah, ini boleh buat kakak-kakak dari sekarang melakukan sadari ya, setiap mandi di depan cermin atau kaca. Kalau bisa setiap hari atau seminggu sekali, atau boleh paling sedikit minimal 1 bulan sekali kakak-kakak setiap mandi itu melakukan sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri. Untuk tata caranya silahkan boleh cari di Google yang betul seperti apa ya. Tapi kalau kakak-kakaknya lagi menstruasi atau haid, saran saya jangan dulu lakukan sadari ya. Jadi lakukan sadarinya itu ketika sudah beres menstruasinya ya. Lalu kalau misalnya kakak-kakak merasa ada yang aneh setelah lakukan sadari, kok merasa ada yang aneh ya? Nah, cepat-cepat untuk lakukan pemeriksaan lanjutan dengan cara USG payudara dan juga mamografi. Tapi kalau untuk mamografi biasanya dilakukan pada wanita yang usianya sudah 35 tahun ke atas. Kalau di bawah 35 tahun biasanya dilakukannya USG
payudara ya untuk pemeriksaannya. Dan yang terakhir ini adalah contoh penderita kanker payudara yang sudah stadium lanjut ya. Jadi kalau sudah seperti ini ya kakak-kakak, mau tidak mau harus kemoterapi secara terus menerus ya. Dan ada juga contoh penderita kanker payudara yang sudah diangkat payudaranya ya. Jadi kalau sudah seperti ini yang mau tidak mau ya harus kemoterapi, harus melakukan operasi atau pengangkatan ya. Nah jadi jangan sampai kita terkena penyakit kanker dan tumor kalau misalnya kita tidak mau ya yang seperti itu terjadi kepada kita ya. Nah di sini ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kira-kira kakak-kakak di sini setuju? Setuju ya. Di sini saya akan kasih tips pencegahan dari luar, pencegahan dari dalam. Walaupun kakak-kakak di sini masih muda ya, kakak-kakak di sini masih muda, sehat, daya tahan tubuhnya masih kuat ya, nggak ada gejala penyakit kanker apapun. Tapi saya sarankan lakukan pencegahan dari sekarang supaya apa? Supaya tubuh kita 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun yang akan mendatang masih tetap sehat. Kalau kita tidak melakukan pencegahan dari sekarang, kita tidak akan tahu kondisi tubuh kita di tahun-tahun yang akan mendatang akan seperti apa ya. Pencegahan ada dua cara, ada dari luar dan dari dalam. Saya jelaskan dulu dari luar ya. Yang pertama kakak-kakak periksa dulu resiko karena keturunan ya. Kira-kira di keluarga orang tua, kakek nenek, apakah ada yang punya penyakit kanker dan tumor atau riwayat penyakit kanker dan tumor? Kalau misalnya ada, itu wajib mencegah ya, satu keluarga. Lalu yang kedua, konsumsi makanan kaya serat dan antioksidan. Banyak makan buah sama sayuran ya. Sayuran warna hijau, buah-buahan warna merah itu kayak antioksidan. Yang ketiga, hindari kebiasaan merokok atau hindari paparan asap rokok ya. Lalu yang keempat, hindari makanan yang berlemak ya, yang tadi saya sebut di awal seperti daging merah, jeruan, kikil, jandok, kulit, gaji itu dihindari. Dan yang selanjutnya hindari makanan karsinogen seperti pemanis buatan, penyedap rasa, makanan instan atau pengawet itu kalau bisa dihindari. Dan yang terakhir, olahraga secara teratur, minimal seminggu 2 kali ya kita olahraga. Jadi silakan kakak-kakak lakukan pencegahan dari luar ya. Mohon maaf kalau misalnya kakak-kakak mau terhindar atau tercegah dari segala jenis penyakit kanker dan tumor 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan mendatang ya. Tapi kalau di sini ada yang merasa sulit misalnya ya untuk melakukan pencegahan dari luar, misalnya seperti Bu misalnya kita makanan tiap hari itu banyak sekarang yang sudah tidak sehat ya, jadi kita sulit menghindari makanan yang betul-betul tidak sehat ya. Atau misalnya kakak di sini ada yang merasa punya keturunan, atau kakak-kakak di sini ada yang misalnya terkendala, kita kan hidup di Jakarta ya. Jakarta itu asap kendaraan, asap pabrik, asap toko itu sudah di mana-mana. Walaupun makanan kita sehat, tapi kalau kita sering terpapar asap-asap seperti itu juga tetap beresiko ya. Karena saya sering menemukan pasien kanker yang dia adalah vegetarian, makanannya sehat-sehat, tapi tetap aja terkena penyakit kanker dan tumor. Jadi asap kendaraan, pabrik, asap rokok, belum lagi dari radiasi itu juga bisa mengakibatkan atau membuat kita beresiko terkena penyakit kanker dan tumor. Maka dari itu saya sarankan juga untuk kakak-kakak melakukan pencegahan dari dalam. Pencegahan dari dalam ada 2 cara. Kakak-kakak di sini yang perempuan itu bisa lakukan suntik vaksin kanker serviks. Sekarang ada programnya. Walaupun kakak-kakak belum menikah ya, itu lebih bagus untuk melakukan suntik vaksin HPV. Kalau sudah menikah itu harus dilakukan pap smear dulu atau pemeriksaan dulu untuk memastikan apakah positif atau negatif terkena kanker serviks. Tapi kalau kakak-kakak belum menikah, silakan boleh langsung lakukan suntik vaksin Gardasil atau Servalin ya. Nah kakak-kakak bisa lakukan di rumah sakit ya, 3 kali suntik, bulan pertama, bulan kedua,
sama bulan ke-6 kalau sudah 3 kali suntik akan terhindar dari yang namanya kanker serviks selama 5 tahun yang akan mendatang ya. Jadi silahkan, walaupun di sini belum menikah tapi boleh ya, bahkan sekarang pemerintah itu ada programnya buat anak kelas 6 SD atau usianya 12 tahun itu biasanya gratis. Suka ada yang datang ya, yang suntik vaksin itu biasanya gratis. Jadi walaupun kakak-kakak belum menikah, silahkan lakukan suntik vaksin kanker serviks, Gardasil atau Selvarik ya. Cuman suntik vaksin Gardasil atau Selvarik ini hanya mencegah dari kanker serviks saja, jadi hanya mencegah dari satu jenis penyakit kanker. Lalu bagaimana untuk kita mencegah dari penyakit kanker jenis yang lainnya? Nah, dengan cara melakukan pencegahan dari dalam yang kedua ya. Kalau suntik Gardasil atau Selvarik hanya untuk kaum wanita saja. Kalau pencegahan dari dalam yang kedua ini bisa dilakukan oleh kaum wanita maupun kaum pria ya. Nah, dari usia 7 tahun ke atas sampai lanjut usia ini bisa melakukan pencegahan dari dalam yang kedua. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan tumbuhan alami yang ada di sekitar kita yang mengandung zat anti kanker atau zat RIP. Jadi silahkan kakak-kakak di sini kalau di rumahnya menanam tanaman toga ya atau tanaman obat-obatan, ada beberapa tanaman yang diketahui mempunyai zat anti kanker atau zat RIP yang bisa kita konsumsi untuk mencegah kita dari segala jenis penyakit kanker dan tumor. Jadi mencegahnya bisa dari segala jenis penyakit kanker. Jadi bisa dikonsumsi oleh pria maupun wanita dari usia 7 tahun ke atas. Di sini sebelum saya jelaskan tumbuhannya, saya akan jelaskan dulu zat anti kanker atau zat RIP fungsinya apa saja. Yang pertama, bisa memblokir dan juga menonaktifkan pertumbuhan maupun perkembangan sel kanker ya. Lalu yang ketiga, bisa mematikan sel kanker sampai ke akarnya tanpa merusak sel normal yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kakak-kakak mengkonsumsi tumbuhan atau tanaman alami, kalau misalnya bertanya misalnya ke saya, Bu, ada efek sampingnya nggak kita konsumsi tumbuhan yang mengandung zat anti kanker atau zat RIP? Nah, ini tidak ada efek sampingnya karena kita mengolah yang alami ya. Saya hanya akan merekomendasikan 3 jenis tumbuhan saja yang memang zat anti kankernya sudah jelas penelitiannya, literatur maupun jurnalnya ya. Tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan sirsak. Tapi sirsak itu bisa kita olah bunga daunnya, mohon maaf, bisa juga kita olah buahnya ya. Tapi kakak-kakak di sini kalau misalnya mau mengolah buahnya, kalau mau dijadikan untuk misalnya buat zat anti kanker, kalau bisa nanti di jusnya itu jangan pakai gula ya. Jadi harus murni buah sirsak yang memang betul-betul matang dari pohonnya kalau bisa ya. Jangan dikarbit atau jangan di matangnya itu dibiarkan gitu ya. Jadi harus dimatang di pohonnya. Silahkan kakak-kakak konsumsi buah ataupun daun sirsak. Kalau daunnya tentunya kita harus rebus dulu. Jadi jangan dimakan langsung ya daunnya ya. Harus direbus dulu ya. Direbusnya itu nanti tinggal diambil daunnya 5 lembar, direbus pakai 3 gelas air. 5 lembar, 3 gelas air. Nanti kalau sudah mendidih, sudah berwarna hijau kekuningan, kakak-kakak di sini ambil setengah gelas. Dikonsumsi 1 kali sehari, setiap hari kalau bisa rutin selama 1 tahun. Nah, kenapa harus 1 tahun kakak-kakak? Karena kalau sudah 1 tahun itu terbukti di penelitiannya bisa membuat sistem kekebalan tubuh kita ini aktif untuk mencegah dari segala jenis penyakit kanker dan tumor selama 3 tahun yang akan mendatang ya. Jadi silakan konsumsinya 1 tahun, mencegahnya 3 tahun ya. Harus setiap hari. Lalu ada lagi tumbuhan yang kedua. Tumbuhan yang kedua ini adalah tumbuhan benalu teh. Kalau tadi sirsak berapa persen kakak-kakak zat anti kankernya? 35. Kalau benalu teh ini zat anti kankernya 50%, artinya lebih bagus. Benalu teh itu tumbuhan yang tumbuhnya itu di pohon atau kebun teh. Jadi bukan tehnya ya, tapi benalunya.
Nah, mempunyai 50% zat anti kanker. Cara pengolahannya, kakak-kakak ambil benali tesnya sekaligus banyak, nanti dikeringkan pakai oven. Nanti kalau sudah kering sampai warna coklat seperti itu, nanti tinggal tumbuk sedikit sampai hancur kayak teh. Nanti diambil benali teh yang keringnya 1 sendok makan, direbus pakai 2 gelas air. Jadi sekali lagi takarannya 1 sendok makan benali teh yang sudah kering direbus pakai 2 gelas air. Direbusnya sampai mendidih, sampai air rebusannya sampai berwarna coklat kekuningan. Kalau sudah seperti itu, silahkan matikan api kompornya. Nanti diambil setengah gelas, diminum sama kita 1 kali sehari, setiap hari selama 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan konsumsi benali teh, kakak-kakak boleh stop aja konsumsinya. Nanti bisa mencegah kita dari segala jenis penyakit kanker dan tumor selama 3 tahun yang akan mendatang, ya. Nah, lalu yang terakhir, tumbuhan yang ketiga, yaitu tumbuhan yang paling tinggi ya zat anti kankernya, yaitu tumbuhan temu putih. Temu putih mempunyai 95% zat anti kanker, paling tinggi. Kalau daun siasat sama benali teh ini hanya untuk mencegah ya kakak-kakak. Tapi kalau sudah ada penyakitnya, sudah ada gejalanya, itu disarankannya tumbuhan yang ketiga karena zat anti kankernya paling tinggi. Selain bisa mencegah, bisa juga mengobati ya. Tumbuhan temu putih ini banyak mirip sama tumbuhan-tumbuhan temulawak, temu mangga, kunyit putih, jahe dan sebagainya. Jadi kakak-kakak jangan sampai salah konsumsi atau tertukar ya. Jadi yang mempunyai 95% zat anti kanker adalah tumbuhan temu putih. Nah, kakak-kakak di sini sudah ada penelitian dari Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma bahwa temu putih yang usianya sudah 2 tahun ke atas dan sudah berbunga merah muda itulah yang mempunyai 95% zat anti kanker. Jadi kalau kita mengolah tumbuhan temu putih yang masih muda baru ditanam, nah itu biasanya nggak ada zat anti kankernya. Tapi kalau kita nanamnya udah 2 tahun, udah ada bunga merah muda, itulah yang sudah ada zat anti kankernya ya. Nah, lalu cara pengolahannya bagaimana? Kakak-kakak di sini tinggal ambil rimpah atau umbi-umbiannya ya, umbinya. Diambil umbinya, lalu dicuci bersih, setelah itu diiris tipis-tipis, dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu kita tumbuk sampai jadi serbuk. Kalau sudah jadi serbuk, sama kakak-kakak temu putihnya tinggal diseduh. Takarannya 1 sendok teh serbuk temu putih, 1 gelas air hangat. 1 sendok teh 1 gelas air hangat. Kalau misalnya nggak kuat sama rasanya pedes pahit kayak jamu ya, mungkin karena ada yang minum jamu ya pedes pahit, silahkan campur dengan madu ya. Kalau kakak-kakak di sini masih sehat, tidak ada gejala, masih muda, masih sehat, nggak ada gejala, minumnya berarti dosis pencegahan. Diminum dosis pencegahan itu 1 kali sehari, setiap hari selama 3 bulan. Kalau sudah minum 3 bulan, kakak-kakak boleh stop saja. Nanti bisa mencegah kita dari segala jenis penyakit kanker dan tumor selama 5 tahun yang akan mendatang. Ya, jadi kalau sehat, nggak ada gejala, minumnya dosis pencegahan 1 kali sehari, setiap hari selama 3 bulan. Mencegahnya 5 tahun. Tapi kalau yang sudah ada gejala, sudah ada penyakitnya misalnya ya, sudah punya kista, misalnya udah punya kelenjar getah bening atau punya kanker tiroid dan sebagainya ya, atau penyakit kanker yang lainnya, berarti kalau sudah ada gejala minumnya dosis pengobatan. Dosis pengobatan itu diminum 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Diminum setelah makan. Sampai kapan? Sampai sembuh minumnya. Jadi kalau untuk yang sudah ada gejala sama penyakit, saya nggak bisa nonton ya berapa lama konsumsinya karena tiap orang penyakitnya beda-beda. Nah, ini salah satu contoh pasien-pasien yang telah berhasil sembuh mengkonsumsi temu putih ya. Nah, yang pertama ini ada yang punya biongnya 3 cm, keluar sendiri setelah konsumsi temu putih 1,5 bulan ya, dosis pengobatan yang punya biong 3 cm. Yang kedua ada yang punya kanker payudara stadium 2A.
Nah, beliau itu konsumsi temu putih dosis pengobatan setelah 3 bulan konsumsi yang tadinya lukanya basah seperti itu jadi kering, dan beliau dinyatakan sembuh dari kanker payudara setelah 3 bulan mengkonsumsi temu putih. Nah, jadi kalau untuk pengobatan setiap orang dosisnya atau lama konsumsinya itu berbeda-beda tergantung penyakitnya ya. Kalau penyakitnya sudah sembuh boleh di stop saja. Yang terakhir ya, temu putih ini selain punya zat anti kanker, temu putih juga menurut Profesor Dr. Hembing itu bisa mengobati hampir seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh ya. Jadi bisa mengobati polip, sinusitis misalnya ya, yang punya amandel, penyakit lambung atau mah, yang suka sakit headnya atau yang suka keputihan atau headnya nggak teratur itu bisa diobati juga menggunakan temu putih. Yang punya darah tinggi, kolesterol, diabetes itu juga bisa, asam urat, batu empedu, batu ginjal itu juga bisa diobati menggunakan temu putih. Kalau misalnya ya ada misalnya yang nggak punya penyakit kanker dan tumor tapi punya penyakit yang ada di sini, berarti minumnya bukan 3 kali sehari tapi 2 kali sehari, pagi sama malam. Misalnya nggak punya penyakit kanker atau tumor tapi punya sinusitis misalnya ya, berarti minumnya 2 kali sehari. Nggak punya penyakit kanker atau tumor tapi punya amandel misalnya ya, minumnya berarti 2 kali sehari, pagi sama malam, diminumnya sampai sembuh ya. Sampai di sini penyuluhan atau pemaparan materi dari kami Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Mungkin untuk saat ini, sekarang kita sebelum tutup acara penyuluhannya, kita buka sesi tanya jawab ya. Boleh kalau misalnya ada yang mau nanya, jangan malu-malu ya. Ada yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Boleh. Kelenjar getah bening apa? Saya sebenarnya kayak untuk kelenjar getah bening itu berbahaya. Kalau kelenjar getah bening berbahaya atau tidak? Mungkin di sini kakak-kakak tahu almarhum Olga yang artis ya, beliau itu terkena kelenjar getah bening. Tapi ya kalau misalnya untuk berbahaya atau tidak itu tergantung sudah sampai mana penyakitnya. Yang namanya kelenjar getah bening itu merupakan kelenjar yang mengatur sistem imun di dalam tubuh kita. Berbahayanya itu ketika lagi kambuh, biasanya nanti penderitanya itu suka tiba-tiba demam tinggi bisa sampai kejang. Nah itu yang bikin bahaya dari kelenjar getah bening gitu. Jadi penderitanya itu suka tiba demam lalu kejang gitu. Tapi ada juga yang kelenjar getah beningnya itu bengkak tapi disebabkannya bukan karena kanker tapi karena peradangan atau misalnya sakit biasa gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kelenjar getah bening itu tidak semuanya disebabkan karena kanker ya. Ada juga misalnya kita lagi batuk atau flu misalnya, bisa juga kelenjar getah bening kita itu bengkak karena kan kelenjar getah bening yang mengatur sistem imun gitu. Jadi kalau berbahaya atau tidak tergantung kenapa kelenjar getah bening itu jenis apa, seperti itu penyakitnya. Ya, getah bening itu sakit ya. Udah ke dokter? Udah. Tapi sekarang masih sakit nggak? Oh, udah lama ya. Kalau misalnya ke dokter biasanya dikasih antibiotik atau misalnya vitamin sama obat anti nyeri. Biasanya kalau udah hilang berarti itu kelenjar getah beningnya disebabkan karena peradangan aja biasa gitu. Jadi karena kitanya daya tahan tubuhnya lagi menurun atau kitanya lagi terserang virus, bakteri atau kuman yang lainnya gitu. Kalau udah ke dokter dikasih obat antibiotik sembuh biasanya itu karena peradangan biasa. Tapi kalau misalnya nanti tumbuh lagi gitu ya, harus cepat-cepat diperiksakan kembali seperti itu. Nah cukup mungkin ya. Jadi tidak berbahaya ya kalau misalnya sembuh gitu ya, udah konsumsi obat sembuh itu tidak berbahaya. Itu karena peradangan biasa gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Boleh? 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 Durasinya berapa lama dan kayak apa aja saya sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi. Nah, kalau untuk keputihan ya, sebetulnya kalau yang namanya keputihan itu harus segera diobati. Jika 5 hari berturut-turut itu tidak kunjung sembuh, itu harus cepat-cepat diobati gitu. Tapi kalau keputihannya cuma sehari 2 hari itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya udah 5 hari ini keputihannya terus aja keluar nggak sembuh-sembuh, nah itu harus segera diobati. Untuk keputihan, sebetulnya keputihan itu tidak terjadi pada sebelum atau sesudah haid ya. Harusnya kalau sebelum haid itu yang keluar bukan keputihan, tapi lendir yang berwarna bening, tidak gatal, tidak bau, mohon maaf, yang keluar pada saat tubuh kita itu subur seperti itu. Tapi kalau warnanya udah putih, kuning ataupun sampai hijau, lalu udah 5 hari berturut-turut, harus segera diobati. Nah, tapi yang namanya wanita itu memang sensitif sekali ya sama yang namanya keputihan. Keputihan itu terjadi hampir pada 90% wanita ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga kebersihan alat wanita kita karena memang sangat sensitif yang namanya wanita terkena yang namanya keputihan seperti itu. Nah, ada lagi mungkin? Ada lagi? Boleh, ada lagi? Boleh yang cewek ada yang mau bertanya? Kalau misalnya sudah tidak ada, mau saya tutup? Atau masih ada? Boleh? Gak ada? Nah, kalau gitu saya tutup saja ya untuk acara penyuluhannya. Takutnya keburu malam juga ya, di sini mau pada istirahat ya. Dan di sini saya ucapkan terima kasih ya karena kakak-kakak di sini sudah mau menyempatkan untuk melihat acara penyuluhan pada hari ini yang bisa kita ambil ya. Walaupun di sini mungkin kakak-kakak masih muda ya, pasti masih sehat-sehat, pasti masih segar-segar. Tapi yang perlu kita ingat sekali lagi ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi bagi kakak-kakak yang setiap harinya makanannya masih tidak sehat, mulai dikurangi. Bagi yang masih jarang olahraga, silahkan dirutinkan untuk olahraga ya. Kalau yang main HP ya misalnya ya, suka main game, kalau bisa ya jangan dimainkan ketika sedang dicas ya, karena HP yang lagi dicas itu radiasinya lebih tinggi. Kalau bisa lagi tidur juga HP-nya jangan di bawah bantal atau di dekat dada ya. Walaupun kita masih muda, kita masih sehat, tapi apa salahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu saja ya pesan dari kami Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Semoga penyuluhan kami ini bermanfaat buat kakak-kakak semuanya. Dan di sini kita sudah melakukan penyuluhan di berbagai tempat, berbagai kalangan masyarakat ya. Nah, ada di gereja, ini ada di Kodiklat TNI Angkatan Darat, ini ada di PT Dirgantara Indonesia, lalu ini ada di Gedung Sate ya, waktu kemarin di acara Disnaker Trans bersama Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, lalu ini Korem Bogor, ini di Kementerian Dalam Negeri, nah lalu ini di Sesko TNI Angkatan Laut, dan masih banyak lagi. Ini di gereja HKBP dan di vihara-vihara juga kita sering ya, kemarin di Ekayan Arama, lalu di Wihara Sasana Dipa, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi semoga penyuluhan ini bermanfaat. Kalau di sini kakak-kakak ada yang mau share nomor saya, ada yang mau konsultasi, ada yang mau bertanya-tanya lebih lanjut, boleh silahkan di save aja nomor telepon saya ya. Nah, kakak-kakak, di sini saya sambil tutup ya acara penyuluhannya. Terima kasih sekali lagi karena telah mau menyempatkan untuk mengikuti acara sosialisasi. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan atau kesalahan pada saat penyampaian materi. Semoga sosialisasi ini bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya, dan saya harapkan kakak-kakak di sini sehat-sehat ya, terus ya, sehat-sehat selalu. Saya pamit undur diri. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Terima kasih.
Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan ada nilai moral dapat kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membacakan berita, bermeditasi, dan bersosialisasi penyakit kanker dan tumor, marilah kita kebajikan dengan perdana sambil menyanyikan lagu Dana Paramita. Terima kasih saudara-saudari sedama atas dananya. Semoga selalu diberkati dan dananya dapat kami manfaatkan untuk perkembangan viral dan untuk yang membutuhkan. Untuk selanjutnya, marilah kita membacakan cerita Tabata untuk melimpahkan jasa kita kepada para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal. Yang etawa dina karomase Sambatang punya sampada sadewa anumodantu sabah sampadisiya ekawatan cahamehi sambatang punya sampada sadewa anumodantu sabah sampadisiya ekawatan cahamehi sambatang punya sampada sabe santa anumodantu sabah sampadisiya akad santa jamu mata dewa naga mahindika punyang tang anumodikwa cirang prakantu loka santi akasanta jamu mata dewa naga mahindika punyang tang anumodikwa cirang prakantu Indonesia idambo nyatina hotu sukita
bahwa telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua dewa turut bergembira akan mendapatku untuk memerangi kawanan. Sebenarnya kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua makhluk turut bergembira akan mendapat keuntungan memerangi kawanan. Sebenarnya kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan memerangi kawanan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi keluarga. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita sama kita. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadadu, sadadu, sadadu. Sebelum puja bakti ini tutup, ada pengumuman. Untuk yang bersangkutan dipersilakan. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Teman-teman jangan
Mau itu ke selera itu sampai kosong.
Jason, Randy, Natali, Natasha, Aura, Bagi gitu. Ada, Ini ada hubungan. Ini, Nih, Natali, Natasha, Adel, Indi, Michelle, Febria, Adeline, Michelle, Novi, Clarissa, Alicia, dan Tiara, Nicholas, Vicky, Maya, Cordelia, Cordelia, Ko Klaiden, ko Jason, ko Randy, C Natasha, C Abel, C Indri, C Michelin, C Resilia, C Valeri, C Evelyn, C Michelle, C Lovi, C Claresta, C Felicia. Iya kan? Lagi. C Felis Feren. Kamu siapa? Alika. Yeay. Happy Chinese New Year, guys. Kita lagi bagi-bagi angpau tahu. Ini ada yang belum dapat gak? Kertas bagiannya. Jawab dong. Udah. Terus gimana? semuanya dicek ada nomornya nggak ada nomornya bisa diganti bisa ganti ke awal ada nomornya nggak ada yang nggak ada nomornya Nanti aku bakal panggilin kalian satu-satu sesuai nomornya. Terus kalian bisa ambil salah satu angpau di sana. berdoa dulu. Semoga berjalan.
Nominalnya berapa itu? Ya, skill. Nah, nominalnya berapa itu? Coba kalian buka terus ada nggak yang dapat nomor 1? Yuk, Orang dalam. dipilih. Goceng. Buka. Lagi nomor 2. Nomor 3. Orang dalam. Bisa. Ngintip dapat berapa kamu? Goceng. Ini ada yang dokumentasi. Nomor 6 guys. Foto-fotonya lagi ngambil. Ada 8. Oke. Berapa? Wah, ini mah goceng nih. Goceng nih. Ini 50 nih. 5.000 itu. Saya. Dulu nih Om, 50. Ayo. Kalau 50 tambah 12. Kalau misalkan bukan balik 50.000 kasih ke 50 ya. Dapat 50 nya. Iya dong. Habis nih Om. Aduh. Sudah deh, enak nih. Ntar Om kasih 50 lagi. 12. 13. Oke. 13. Woi, jangan gini. Woi, mesti tutup mata lu. Wah, ada yang bungkus ya. Tadi gua mau ngambil. 14. Woi. Habis apa? Nanti baru buka. 16 guys. Nih. 17. Kok nggak ada yang berani beli gede-gede ya? Satu dong. Satu. Ya. Dua. Ada ya. Karena saya dapat berapa? 23. Nggak boleh dibuka, aku penasaran.
24 25 Kita ambil lagi yuk. Siapa ya? Gua mana tahu, tergantung gokil. Pokoknya mau dipegang bisa berubah dalamnya. Berapa aku? 28 Nah, sekarang berapa? 29 Tadi kan gue panggil di depan. 30 Konep 31 2 udah. Unboxing, let's go. Sisa satu tuh. Masih ada? Sisa satu tuh. Omongnya. Udah buat. Kon, gue dapet banyak banget kan? Uang jajan. Uang jajan. Kyunghee guys, Kyunghee. Itu dibuka, sisa satu lagi tuh. Masukin kas lagi. Dibuka aja nggak apa-apa. Masukin kas lagi tuh, sini bilang. Hah? Ya pegang dulu. Yeah. Penasaran aja lu. Boleh. Gimana? Nggak ada dapat boban. Angpaunya ya. Nanti aku keliling. Begini-begini. Angpaunya digerakin ya guys. Buat konten. Yaudah berdiri, boleh. Iya.